Present perfect tense sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, ya, di present perfect tense part 1. Tapi di sini ada video yang baru yaitu present perfect tense part 2. Loh, apa yang mau kita pelajari di sini? Oke, ini sifatnya hanya menambahkan saja. Informasi yang sifatnya menambahkan, ya, supaya teman-teman nanti lebih jelas lagi tentang present perfect tense ini, ya. Jadi di sini ada menambahkan. Ya, di video sebelumnya memang sudah ada penjelasan-penjelasan, sudah kita pelajari juga, ya. Terus contoh-contoh kalimat juga sudah Kak Krisna berikan. Terus teman-teman juga sudah bikin sendiri juga. Namun di sini ada beberapa hal yang menurut Kak Krisna ini bagus loh untuk teman-teman juga notice, ya. Jadi kita mau belajar bareng di sini tentang informasi tambahan di present perfect tense part 2 ini. Ada apa? Yuk kita bahas. Oke. How to use the present perfect tense. Nah, bagaimana sih menggunakan the present perfect tense itu? Sebenarnya sudah contoh-contoh kalimat dan juga penjelasannya waktu itu sudah, ya, di part 1. Tapi di sini kita mau bahas lagi sedikit untuk lebih menambahkan informasi saja supaya kita semua lebih jelas, ya. Oke, nanti teman-teman tolong juga seperti biasa siapkan kertasnya, penanya, kita belajar bareng, ya. Teman-teman coret-coret sendiri. Oke, ya, nanti terus mulai kalau begitu keterangannya, begitu contohnya, berarti kalimatku ini sajalah, begitu, ya. Oke, yang belum jelas misalnya ragu-ragu kalau kalimat ini sudah betul atau bukan, boleh nanti ditulis di kolom chat, ya. Bagi yang sudah nonton belum subscribe, please klik subscribe dan tombol loncengnya ting-ting, ya, supaya nanti kalau ada video-video baru nanti teman-teman langsung gratis di situ, ya. Terus boleh share ke teman-teman yang lain kalau kita masih mau belajar bahasa Inggris bareng, terus kita mau dapat komunitas belajar bahasa Inggris bareng teman-teman yang kita kenal, boleh di-share, ya. Dan jangan lupa teman-teman orang hebat, teman-teman juga kasih jempol di sini. Oke, thank you very much for that. Oke, lanjut kita. Yang pertama adalah to express things you have done in your life. To express things, hal-hal that you have done into your life, ya. Oke, seperti apa? Di sini ada contohnya. I've been to US. I've been to US. Aku pernah ke Amerika. Oke, teman-teman silahkan langsung tulis sendiri, ya. Kalimatnya apa? Subjeknya boleh I, boleh yang lain. Terus misalnya I juga enggak apa-apa. I have been apa? I have been to Semarang. Oke, I've been to Australia. It's up to you. Yang penting teman-teman juga mulai langsung berlatih, ya. Boleh diimajinasikan, boleh sambil diimajinasikan. Ya, kalau tipenya mungkin tipe-tipe visual begitu, ya. Tapi tipe kinestetik, ya, ditulis, ya. Ya, yang auditori, dengan mendengar saja sudah teman-teman sudah canggih. Oke, lanjut, ya. The second example here is he has never studied Japanese. He has never studied Japanese. Jadi dulu dia nggak belajar bahasa Jepang, sekarang pun dia juga nggak belajar bahasa Jepang. Makanya dia nggak bisa bahasa Jepang, ya. Oke, he has never studied Japanese. Teman-teman silahkan tulis contoh kalimatmu sendiri. Apa? Mau pakai he juga boleh, mau pakai yang lain she pun it's okay, ya. She has never apa, terserah, ya. Studied apa atau verbnya apa terserah. Tapi ingat bahwa ini verbnya verb 3, ya. Studiednya verb 3. Oke, alright. Loh, kalau ini been ini apa ini? I have been, have, has. Ada kan subjek I. Sini he, di sini have, sudah pasti, ya. I have, I've ini I have, ya, artinya, ya. Ini diberi contraction di sini, ya. I've been, I have been artinya, ya. Kalau di sini have, has sudah ketemu. Loh, ini kok ada been? Been itu apa, ya? Been itu adalah Mr. Bean. Bukan. Been di sini adalah verb 3-nya be, ya. Kan waktu itu kita sempat mengenal verb to be dalam present progressive or continuous tense, ya kan? Teman-teman waktu itu ingat bahwa ada I, ada verb ing, tengah-tengahnya harus ada verb be, ya. Verb yang pertama, verb be yang pertama dalam present, verb be yang pertama, ya, ada is, am. Oke. Kalau dia diubah ke verb 2, is, am menjadi was,
sementara are menjadi were. Ya, was dan were ada 2, dari 3 berubah menjadi 2. Was, were, is am, was, are menjadi were. Nah, kalau di verb yang 3-nya semua berubah menjadi hanya 1 aja, 1 saja. Is, am, are, was, were berubah jadi 1 yaitu been. Oke ya, maka dari itu ada subject, ada have, has, rumusnya verb 3. Verb 3 di sini adalah verb 3 be menjadi been. Oke ya, I've been to US. Jelas ya? Oke teman-teman, silahkan dengan kalimatnya sendiri, akutik, berani bereksperimen. Ya, di sini bereksperimennya eksperimen kita bikin kalimat. Oke, lanjut. Yang pertama tadi adalah to express things you have done in your life. What about the second one here? Alright, to express the number of times you have done something. The number of times, berapa kalinya. You have done something. Kalau kalimatnya hampir sama dengan yang tadi. I've been to US. Di sini menjadi I've been to US 3 times. I've been to US 3 times. Jadi ada penambahan ini nih. Ada penambahan number of times-nya. I've been to US 3 times. Boleh ya. Yang kedua, how many times have you tried to call her? How many times have you tried to call her? How many times? Times. How many times? How many times have you tried to call her? Baru sekali. Makanya waktu itu dia masih ke toilet, nggak diangkat. Ya, coba diulang-ulang. 2 kali mungkin diangkat atau 3 kali mungkin diangkat. Makanya saya tanya, how many times have you tried to call her? Baru sekali. Ya, ulang lagi. Ya, jadi menunjukkan adalah number of times-nya. Oke, teman-teman langsung sikat habis. Yuk, kita ketik lagi ya. Kalimat yang pertama tadi tambahin apa? Number of times, mau 10 times, mau 100 times, it's up to you ya. Yang penting kita langsung berlatih, bereksperimen dengan kalimat yang masing-masing. Alright, lanjut. Yang kedua adalah to express the number of times. Nah, yang ditekankan di sini ya. What about number 3 here? To describe recently completed actions which are important now. To describe recently completed actions which are important. Jadi sudah berlalu tapi masih important sampai saat ini. Contohnya, I've some bad news. I have di sini ya. I've some bad news. I've lost my job. Nah di sini, I've lost my job. Bukan di sini ya. Ini sama seperti contoh Kak Krisna di part 1 yang she's so scared. Remember that? She's so scared. She has watched the movie. Remember that? Di situ dia. Ini sama seperti itu ya. So I've some bad news. Tapi ini bukan yang kalimat yang kita bahas. Ini adalah keterangan saja yang mendukung. Ini dia kalimatnya. I've lost my job. Subject plus have has plus verb 3. Ya, lost. My job objeknya. Teman-teman langsung aja ya. Seperti apa teman-teman dengan kalimatnya masing-masing. Lanjut, the second example here. I can't play football tonight. I've hurt my leg. I can't play football tonight. I've hurt my leg. Aku nggak bisa main sepak bola malam ini. Kakiku sakit. Kesleo mungkin yang kemarin jadi nggak bisa main ya. Teman-teman silakan. I can't play football tonight. I've hurt my leg. Ini juga sama ya. Kalimat yang dibahas adalah yang di belakang juga. Subject I, have has, hurt my leg. Gitu ya. Bukan hurted loh ya. Hurt dibikin verb 3 menjadi hurted. No, I've hurt my leg. Lanjut. Yang ketiga ini adalah completed actions which are important now. Kesleonya kemarin sekarang masih sakit, nggak bisa main football ya. Kira-kira begitu. Bad news, I've lost my job. Kehilangan kerjaannya. Mungkin karena di PHK ya. Ada pandemi corona, terus perusahaannya rasionalisasi. Wah, kena dia. Lanjut, ini yang berikutnya. What do we have here? To express situations
that started in the past and are still true. To express situations that started in the past and are still true. I've known Bruce for 3 or 4 years. Ya kan? Still true. Sampai sekarang masih loh jelas. Ya. Situasinya sudah berlangsungnya sudah 3-4 tahun yang lalu. I've known Bruce. Saya sudah kenal Bruce for 3 or 4 years. Berarti kenal Bruce-nya kapan? 3 atau 4 tahun yang lalu kan? Tapi sekarang masih yes. Seperti itu. Efeknya masih. Ya, kita membicarakan teman kita kenalannya sudah lampau, sekarang masih ingat, oh yes, I've known Bruce for 3 or 4 years. Lupa saya, tapi ya 3 or 4 years. Jelas ya, teman-teman langsung nanti bikin contoh kalimat sendiri ya. The second example here, she has been the director of that company since 2010. She has been the director of that company since 2010. Lama banget ya dia jadi direktur di sana ya. Sekarang 2020. Wah, sudah 10 tahun dia jadi direktur di perusahaan itu. Ya, sekarang masih. Jadinya dulu kapan diangkatnya? Oh, 10 tahun yang lalu. Alright, she has been the director of that company since 2010. Relevan masih sekarang ya. Still true. Oke, teman-teman lanjut. Bayangin aja saya mau bikin kalimat berarti tulis kalimat saya, contoh yang kedua ya, inilah, tulis, berani saja ya, kita bereksperimen, harus berani, betul salah itu nanti kita akan diskusi ya. Oke, yang penting berani dulu. Next, alright, to describe unfinished actions or situations. To describe unfinished actions or situations. Contoh di sini, I've known Bruce for 10 years. Okay, I've known Bruce for 10 years. Bruce kok her. I met him. Nanti Bruce apaan ini ya? Okay, I met him. I've known Bruce for 10 years. I met him 10 years ago, and I still know him. Ini masih lagi, sorry. Him juga ya. Okay, yes. Ini penjelasannya saja. Ini penjelasan. Ya, ini penjelasan. Sampai di sini. Ini penjelasan saja ya. Alright. So I've known Bruce for 10 years. I met him 10 years ago, and I still know him. Sampai sekarang masih hampir sama seperti yang pertama tadi ya. Yang kedua, we have lived here since 2004. Oh, ini rumahmu ya? Rumah baru? Oh, udah kok, sudah rumah lama. We have been lived here since 2004. Oh, orang baru kan di sini? No, we have been lived here since 2004. Berarti apa? Kita waktu itu pindahnya ke sini itu ya 2004. Sekarang 2020 masih di sini. Kira-kira begitu ya. Oke. To describe unfinished action or situation. Nah, sekarang masih belum selesai kok. Masih tinggal di situ juga ya. Alright. Okay, the last one, to express the present result. To express mengekspresikan the present result. I've lost my keys. Satu itu kunci entah jatuh di mana atau lupa naruh ya. I've lost my keys. Subject I have has plus verb 3-nya lost ya. Okay, I've lost my keys. To express present result. Resultnya kan sekarang. Hilangnya kapan? Hilangnya ya tak tahu tadi. Ya, antara yang lampau dengan sekarang ada ya unspecified time between. Oke, yang pernah kita bahas di part 1. Kapan saya tidak tahu itu hilangnya kapan ya, lupa saya. Kalau tahu hilangnya kapan tadi nggak jadi hilang ya. Ini hilangnya kapan lupa. Sekarang baru resultnya sekarang. Aduh di mana? Oke, I've lost my keys. Teman-teman langsung boleh tulis contoh kalimatnya sendiri ya. The second example here, Jack has missed the bus, so he'll be late. Jack has missed. Jack is the subject. Have has. Okay, Jack has missed. Missed. Ya, ini 3. Okay, participle, past participle, verb 3 ya.
Jack has missed the bus. Jadi Jack telah ketinggalan bisnya. Sekarang ketinggalan. Ketinggalannya mulai tadi. Busnya sudah berangkat tadi kok. Sekarang kan sudah ketinggalan. Ya. So he'll be late. Ya. Oke, yang he'll be late ini berarti adalah continuous. Ya. Future tense. Ini adalah future tense. Oke, Jack has missed the bus. So he'll be late. Ya. Kedua contoh ini adalah to express the present result. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Ya, saya ulang lagi supaya tidak lupa ya. Kita ulang lagi aja dari awal adalah to express things you have done in your life. Pertama, oke. The second one is to express the number of times you have done something. Di sini ditekankan pada number of times-nya. The third one is to describe recently completed actions which are important now. Masih important sampai saat ini. Okay, the fourth one is to express situations that started in the past and are still true. Sampai sekarang still true, bahwa masih kena Bruce tadi ya. Yang kelima, to describe unfinished actions or situations. And the last one is here to express the present result. Oke ya, semoga tambahan tentang present participle present perfect tense kali ini yang part 2 itu tambahannya bisa memperkaya dan semakin membuat kita mendukung dari video yang pertama yang part 1 yang penjelasan tentang present perfect tense. Ini adalah informasi tambahan ya, sifatnya lebih memberikan informasi tambahan supaya kita lebih jelas lagi nanti dalam menulis contoh-contoh kalimat. Teman-teman bisa lebih banyak lagi menulis contoh-contoh kalimatnya ya. Tetap belajar bahasa Inggris dengan fun seperti ini ya, bareng dengan Kak Krisna selalu, dan boleh video ini di-sharekan ke teman-teman yang lainnya juga ya. Thank you very much untuk subscribe-nya, untuk like-nya, untuk komennya, dan juga untuk share-nya ya. Jadi sampai ketemu dengan Kak Krisna lagi di video-video berikutnya ya. Salam belajar selalu untuk teman-teman semua yang orang-orang hebat.